Ya, Beni berdoa. Ucap syukur kepada Tuhan, juga kasih keberanian yang kami kasih pada malam hari kita meeting dalam Tuhan, kami hati yang bisa memahami sehingga benar dan semakin dibentuk dan kami semakin dipersiapkan untuk Tuhan pakai hambamu Allah kami ada hambamu dan setiap generasi ini memahami dan bahwa dengan banyak ilmu Tuhan dalam nama Yesus dan dia diberikan usia untuk menerima firman-Mu di Yesus. Amin. Amin. Sebelumnya suara saya bisa terdengar bagus ya. Oke ya. Saudara, mari kita akan memulai pelajaran kita yang selanjutnya ini. Ya, ini sudah kerekam ya. Pelajaran kita yang selanjutnya adalah soal pintu kemah, saudara. Pintu kemah. Nah, pintu kemah ini di sini letaknya ya. Lalu di sini nih ada kain. Ini pintu kemah ini terbuat dari kain. Lalu kemudian di belakangnya ini ada tiang, saudara ya. Ada tiang. Kita akan lihat. Nah, ini pintu kemah, saudara, yang tertulis dalam kitab Keluaran 26 ayat 36 sampai 37. Lalu pasal 36 kitab Keluaran ayat 37 sampai 38 saya baca dan simak baik-baik ya. Keluaran 26 ayat 36. Juga haruslah kau buat tirai untuk pintu kemah itu dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi, dan linen halus yang dipintal benangnya, tenunan yang berwarna-warna. Haruslah kau buat 5 tiang dari kayu penaga untuk tirai itu, dan kau salutlah itu dengan emas, dengan ada kaitannya dari emas. Ya, dan untuk itu haruslah kau tuang 5 alas dari tembaga. Itu Keluaran 26. Sekarang Keluaran 36 kita melihat dan kita akan baca. Ini Keluaran 36 ayat 37. Juga dibuat oranglah tirai untuk pintu kemah itu dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi, dan linen halus yang dipintal benangnya, tenunan yang berwarna-warna, dan kelima tiangnya dengan kaitan untuk tiang itu disalutlah ujungnya dan penyambung-penyambungnya dengan emas, dan kelima alasnya itu adalah dari tembaga. Nah, saudara ya, jadi kalau kita lihat ini pintu kemah ini, nah ini tirai ini, kain ini ada warna-warni ya, ungu. Kita langsung saja pada terjemahan yang tepat ya, ungu, lalu biru, lalu merah kirmisi, lalu putih linen halus. Daya itulah kain yang pada pintu kemah. Nah, kemudian pintu kemah itu, saudara, untuk kainnya itu dipintal benangnya, ditenun yang tenunan dengan warna-warni. Lalu 5 tiang. Nah, ini tingginya adalah 10 hasta. Per tiang ini tingginya 10 hasta, saudara. 5 tiang dari kayu penaga tapi disalut dengan emas. Nah, ini 5 tiang, 1, 2, 3, 4, 5. Disalut dengan emas. Lalu kaitannya juga dari emas.
Nah, satu sama lain dihubungkan, semuanya dari emas. Tetapi alasnya ini dari tembaga. Alasnya yang berhubungan dengan tanah ini dari tembaga, saudara ya. Ini yang menggantungkan kain ini. Inilah kita lihat sedikit dari tiang tersebut, saudara. Puji Tuhan, itu merupakan pintu kemah dengan ayat yang tadi kita sudah baca, saudara. Nah, sekarang kita akan melihat pintu kemah itu. Pertama-tama seluruh tabernakel, baik itu alat maupun segala sesuatu yang berkaitan dengan tabernakel, itu menunjuk pertama-tama kepada Yesus Kristus, saudara ya. Kenapa ada penyalipan? Karena ada nanti mengandung makna di sini. Pintu kemah itu pertama-tama menunjuk kepada pribadi Tuhan Yesus sebagai pintu untuk kita bisa menerima baptisan Roh Kudus, sehingga kita mengalami kelahiran baru. Ya, lahir dari air. Kelahiran baru itu adalah lahir dari air, bejana pembasuhan yang beberapa waktu lalu kita sudah bahas, dan lahir dari roh. Pintu kemah, saudara ya. Nah, kita lihat Kisah Rasul pasal 2, bagaimana Yesus ini mengerjakan sesuatu yang dahsyat. Kisah Rasul pasal 2 ayat 31. Nanti kita akan lihat. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan tabernakel menunjuk kepada Yesus, pekerjaan dan pelayanan Yesus. Ya, Kisah Rasul pasal 2 ayat 31, karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias. Jadi untuk kita bisa menerima baptisan air, tidak serta-merta begitu saja. Baptisan Roh Kudus tidak serta-merta begitu saja, saudara ya. Yesus harus mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, lalu bangkit, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, baru mencurahkan Roh Kudus. Jadi tanpa kematian, tanpa kebangkitan, tanpa kenaikan, tidak ada Roh Kudus dicurahkan. Ya, makanya ini satu proyek rencana Tuhan besar, planning Tuhan yang besar. Nah, untuk tercurahnya Roh Kudus, dia harus naik ke sorga. Sebelum naik ke sorga, dia harus bangkit. Sebelum bangkit, dia harus mati. Kayak begitulah urutannya. Dan urutan itu nggak bisa dibuat-buat, tetapi harus ngalami. Dan pribadi Yesus yang mengalami itu semua. Diulang Kisah Rasul pasal 2 31, karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias. Yang dimaksud ia ini sebenarnya adalah Daud, ya. Daud waktu dia mengungkapkan satu scripture, satu pernyataan. Lalu kemudian dia melihat ke depan berbicara tentang kebangkitan Mesias, ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Jadi itulah pekerjaan Yesus waktu dia merindukan supaya kita mengalami baptisan Roh Kudus. Ya, supaya kita dilahirkan kembali olehnya, supaya kita menjadi anak-anak Allah. Maka pribadi Yesus bukan cuma sekedar hidup di dunia, memberitakan Injil atau mengabarkan, memberikan ajaran kayak nabi-nabi yang lain, seperti Elia, seperti nabi-nabi lain yang kemudian memunculkan suatu agama. Tetapi Yesus harus mati di kayu salib, karena tujuan dari semuanya itu adalah puncaknya nanti dia memberikan Roh Kudus, di mana Roh Kudus adalah pribadinya yang tinggal dalam diri kita, saudara. Jadi begitu rindu sekali Allah itu selalu mau bersatu dengan kita, intim dengan kita, saudara ya. Tetapi untuk menghasilkan itu semua, maka dia harus mati di kayu salib, bangkit, naik ke sorga. Setelah ditinggikan oleh Allah, maka dia mencurahkan rohnya. Kemudian juga Yohanes 16 ayat 7, gunanya kenapa Roh Kudus dicurahkan buat kita? Gunanya Roh Kudus dicurahkan buat kita supaya kalau ia pergi, maka berguna
sehingga penghibur yaitu Roh kebenaran, Roh Kudus datang. Ayat 7, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Ya, jadi ini pribadi Tuhan dalam mengerjakan segala sesuatu untuk menerima baptisan Roh Kudus, ya lewat pribadi Tuhan Yesus Kristus. Kemudian kita lihat tadi 5 tiang menunjuk kepada 5 luka Yesus, di mana itu memberikan gambaran bahwa anugerah penebusan yang menjadikan kita suci dan memiliki hidup baru. Jadi lewat ketebusan oleh darah Kristus, hidup kita menjadi suci, menjadi kudus, dan memiliki hidup baru. Ini digambarkannya seperti kantong kulit baru, sehingga bisa menerima Roh Kudus, yaitu anggur baru, Matius 9 ayat 17. Nah, itu sebabnya saudara, waktu dia merindukan untuk kita ini dipenuhkan dengan rohnya, maka dia menyiapkan semua. Dia harus mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, sehingga tubuh kita yang penuh dosa ini dijadikan kudus. Hidup kita yang penuh dosa ini dijadikan kudus lewat kematiannya. Matius 9 ayat 17. Begitu pula anggur yang baru, itu gambaran dari Roh Kudus. Matius 9 ayat 17 itu tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua, itu manusia lama kita. Gambaran kantong kulit tua itu manusia lama kita. Karena jika demikian kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula, dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Makanya supaya kita bisa menerima Roh Kudus, saudara, maka Tuhan harus mati di kayu salib, menebus dosa kita, sehingga kita dikuduskan, menerima pembaharuan, dan bisa menerima Roh Kudus. Kita kudus, menerima Roh yang kudus. Pas, saudara ya, pas. Nah, itulah hal yang luar biasa dari Tuhan. Jadi karya korbannya itu mengerjakan penebusan, menyediakan wadah, itulah hidup kita supaya kudus. Dan kemudian setelah dia bangkit naik ke sorga, dia curahkan Roh Kudusnya, saudara ya, supaya kita bisa menerima dia dan menerima kepenuhan Roh Kudusnya, saudara. Inilah hal yang luar biasa yang Tuhan kerjakan, nggak dikerjakan oleh siapapun juga kecuali Tuhan Yesus Kristus. Luar biasa. Lalu 4 warna itu kita tahu di tirai itu tadi ada 4 warna, yaitu adalah karakter ilahi. Jadi diulangi lagi, warna ungu adalah penampilan atau karakter raja, penampilan atau karakter raja. Ini kalau digambarkan dalam ilmiah kolerik ya. Lalu kemudian warna biru penampilan atau karakter hamba, pragmatik. Warna kirmisi merah penampilan atau karakter anak manusia, sanguin. Dan linen putih penampilan atau karakter anak Allah, melankolik. Karena kita nanti dalam pintu kemah atau kepenuhan Roh Kudus atau baptisan Roh Kudus itu dilahirkan kembali, sehingga kita menjadi anak Allah yang memiliki sifat karakter ilahi sejak dari bayi, saudara ya. Jadi ini pekerjaan Tuhan yang sungguh luar biasa. Bukan sekedar pada begitu saja, polanya yang luar biasa sudah Tuhan buat sampai kemudian digenapi sama Tuhan. Pendeknya hal luar biasa lah terjadi dalam kehidupan kita, saudara ya. Saudara, puji Tuhan, kalau anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita ini sungguh luar biasa. Nah, pintu kemah ini, saudara, baptisan Roh Kudus itu dialami pertama kali oleh murid-murid, saudara ya. Oleh murid-murid, kita tahu di Kisah Rasul pasal 2 ya. Jadi di Kisah Rasul pasal 2 itu mereka mengalami pertama kali baptisan Roh Kudus ya. Saudara, ini merupakan nubuatan juga dari kitab Yoel, bahwa semua manusia. Jadi gini, dalam perjanjian lama Roh Kudus itu hanya didapat oleh orang-orang tertentu. Misalnya nabi, orang-orang pilihan Tuhan ya. Lalu kemudian bisa raja, lah khususnya saudara nabi ini nih, khususnya orang-orang yang dipilih sama Tuhan lah, imam dan orang-orang yang diurapi sama Tuhan. Tetapi dalam nubuatan kitab Yoel bahwa
manusia akan mengalami kepenuhan Roh Kudus di mana seluruh daging, sebutannya seluruh daging. Jadi sebenarnya termasuk juga bukan orang Kristen saja, termasuk orang dunia asal percaya Yesus, maka sebenarnya bisa mengalami pemenuhan Roh Kudus. Ya tentu tentu ya harus bertobat tentunya saudara ya. Intinya janji ini buat semua manusia, tidak pilih orang Kristen lalu kemudian KTP-nya Kristen sejak dari lahir, tidak. Orang dunia pun asal dia percaya Yesus saja dia bisa penuh Roh Kudus. Nah, ini Roh Kudus ini diberikan kepada semua manusia. Yoel pasal 2 ayat 28 ini nubuatan ini digenapi di Kisah Rasul pasal 2, saudara. Sampai sekarang penggenapannya dan kita sedang menunggu kegerakan hujan akhir, yaitu kepenuhan Roh Kudus atau pekerjaan Roh Kudus lebih tepatnya dalam lipat kali ganda. Ya, Yoel 2 ayat 28, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia. Jadi bukan hanya orang-orang tertentu, tapi semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-turunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan seterusnya. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan Rohku pada hari-hari itu. Jadi tidak melihat lagi lapisan masyarakat, mau tua, mau miskin, mau tua, mau muda, mau kaya, mau miskin, perempuan, laki-laki, semuanya ngalami. Nah, kalau di dalam tabernakel ini tahap kedua. Kalau tahap pertama itu pelataran, ini mulailah tahap kedua. Kalau tahap pertama itu kan pintu gerbang memasuki tahap pertama. Tahap kedua ini adalah orang kudus, saudara ya. Jadi ada beberapa hal dari tahap-tahap kekristenan, saudara. Pertama adalah orang benar, itu pelataran tuh, dimulai pintu gerbang. Ini supaya kita memahami. Orang benar yang kemudian diistilahkan oleh Wahyu adalah dipanggil. Lalu kemudian pintu kemah. Nah, ini orang kudus. Jadi pada saat kita sudah penuh Roh Kudus, Tuhan menganggap kita nih orang kudus, selalu dikuduskan oleh Tuhan. Lalu kemudian memasuki taraf dipilih. Lalu yang ketiga pintu tirai, orang sempurna. Itu pada saat kita masuk pintu tirai ya, saudara ya. Nanti kita akan selanjutnya ke arah situ juga. Nah, dalam Wahyu pasal 17 ayat 14 setia. Jadi ada 3 taraf, saudara ya, untuk kekristenan. Ya, saya mau ajak saudara untuk bisa membaca Wahyu 17 ayat 14. Saya baca saja. Perhatikan baik-baik Wahyu 17 ayat 14. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka, karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Yang telah dipanggil, terpanggil, dipilih, dan yang setia, saudara. Nah, saudara, jadi kita ini sudah memasuki tahap yang kedua sebagai orang yang dipilih. Memang dalam Matius pasal 22 ayat 14 menyebut begini, saudara ya. Matius 22 ayat 14 untuk di hari-hari terakhir ini sangat harus kita ketahui. Matius 22 ayat 14 begini, sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Nah, kalau kita sudah memasuki orang pilihan, jadi ini orang-orang pilihan. Kalau saudara sudah penuh Roh Kudus, ini orang-orang pilihannya Tuhan. Nah, kata ayat banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Jadi seperti ada sebuah penyaringan, saudara ya. Apalagi juga yang setia. Itu sebabnya kalau kita sudah mengalami proses dipanggil, pertahankan pemilihannya, saudara ya, tetap dipilih oleh Tuhan. Itulah sebabnya kita harus setia. Matius 24 ayat 24. Nah, ini ada satu pernyataan dari Tuhan bahwa di hari-hari terakhir, kebetulan itu hari-hari kita, saudara. Dalam Matius 24 ayat 24 ada muncul Mesias palsu dan nabi-nabi palsu. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Waduh. Makanya setelah kita dipilih juga jangan kemudian berbangga, saudara ya, karena bisa saja disesatkan oleh pemunculan Mesias, nabi-nabi palsu dengan mengadakan tanda-tanda. Jadi kekristenan itu sebagai seorang yang dipilih dan kemudian kita harus setia kepada Tuhan,
jangan menitik beratkan pada tanda ajaib. Justru tanda ajaib itu kita akan buat. Gitu loh. Justru kita sudah harus melewati proses panggilan. Waktu kita dipanggil atau percaya kepada Yesus, kita terkagum-kagum dengan keajaiban dari Tuhan. Ada tanda-tanda ajaib. Sekarang ini nggak perlu kagum-kagum, karena kitalah yang melakukannya. Kalau Tuhan izinkan, Tuhan berkenan, kita melakukan. Artinya ada urapan dari Tuhan dan kita melakukan hal-hal perbuatan ajaib. Misalnya dilepaskannya orang dari kerasukan setan, itu sebagai perbuatan ajaib. Lalu kita berdoa dan ada terjadi kesembuhan, kita berdoa terbuka jalan. Ada orang yang kemudian punya anak setelah tahunan tidak punya anak. Ada keajaiban-keajaiban yang terjadi. Tetapi saat kita dipilih juga kita harus tetap setia sama Tuhan, saudara ya, supaya kita terus tidak tersesat ya. Jadi kalau kita tidak menitik beratkan pada tanda-tanda, nggak mungkin kita tersesat. Itu sebabnya kita dalam kehidupan ini harus mengarah kepada Kristus, saudara ya, bukan kepada hal-hal yang ajaib-ajaib saja, yang wow-wow saja, tapi kita harus semakin mengerti kebenaran firman Tuhan. Nah, saudara, ini baptisan Roh Kudus. Ya, dulu dalam orang-orang lama selalu menyebut kepenuhan Roh Kudus. Mungkin lebih tepatnya baptisan Roh Kudus, karena yang kemarin kita sudah baca, tapi baiklah kita baca lagi. Perhatikan di Kisah Rasul pasal 1. Ini ungkapan Tuhan, saudara. Kisah Rasul pada pasal 1 ayat 4 dan 5. Perhatikan ya. Kisah Rasul pasal 1 ayat 4 dan 5. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Jadi ada janji Bapa di saat itu yang belum digenapi. Semua janji Bapa digenapi pada umat Israel, pada murid-murid, saudara ya. Tuhan menyembuhkan, Tuhan memberkati, bahkan pribadi Yesus sendiri hadirnya sebagai Allah di dalam diri manusia Yesus. Seluruh keajaiban Tuhan terjadi. Jadi seluruh hal yang terjadi di mana keilahian Allah yang dahsyat itu nampak jelas di mata orang percaya. Mereka melihat Allah di dalam manusia, di dalam Yesus Kristus, dengan semua keajaiban. Jadi seluruh bukti-bukti terjadi. Cuman ada satu janji yang belum digenapi, yaitu ayat 5. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Nah, ini yang belum digenapi, saudara. Dan ini hanya bisa digenapi bukan kehadiran Yesus, lalu kemudian menumpang tangan, lalu kemudian orang penuh Roh Kudus. Tidak bisa begitu. Jadi tadi saya bilang Yesus itu harus mati di kayu salib, lalu kemudian dia bangkit, naik ke sorga, setelah ditinggikan baru dicurahkan Roh Kudus. Nah, itu harus mengalami proses seperti itu, barulah terjadi baptisan Roh Kudus, saudara. Nah, ini yang digenapi, yang akan digenapi. Tetapi kalau sekarang di zaman kita sudah digenapi tentunya, yaitulah hujan awal. Kita sedang menunggu hujan akhir, saudara ya, penggenapan hujan akhir seperti yang dinubuatkan sama Tuhan. Nah, baptisan Roh Kudus itu adalah dilahirkan sebagai anak Allah. Nah, saudara ya, dilahirkan sebagai anak Allah, di mana memang kelahiran itu lahir dari air, baptisan air yang kita sudah bahas, bejana pembasuhan, dan dari Roh, baptisan Roh Kudus yang kita bahas hari ini adalah pintu kemah. Nah, jelaslah yang namanya anak Allah ya punya kodrat ilahi, punya watak ilahi, saudara ya, yaitu karakter Kristus ada di dalam diri kita yang sudah lahir kembali ini. Jadi kalau misalnya kita dominan pada karakter AB, lalu lemahnya di CD misalnya, nah lewat kelahiran kembali ini, maka karakter ini balancing, saudara, naik semua nih, 4 karakter. Sama seperti Yesus Kristus. Gampangnya gini, yang dulunya katakanlah kalau kolektor kolerik, orang-orang karakter yang sejak lahir wataknya sudah jadi pemimpin, itu nggak mudah minta maaf. Dia nggak mudah minta maaf. Dia keras, dia pekerja keras, saudara ya. Nah, kemudian setelah dia penuh Roh Kudus, dia bisa minta maaf. Nah, gitu loh. Jadi ada balancing karakter pemaafnya, yaitu plekmatik. Lalu kemudian karakter ilahi yang melankolik, saudara ya, itu karakter anak Allah, itu perfect selalu pekerjaannya. Dan nggak bisa ngelihat hal-hal yang tidak perfect. Dia nggak bisa, dia akan marah sekali. Tetapi begitu dia punya
dia penuh Roh Kudus, karakter yang lain muncul. Yaitu tadi, sudahlah, tidak menuntut standar yang tinggi. Sebab kalau karakter melankolik ini standarnya kan tinggi, saudara ya. Namanya saja anak Allah, semuanya mau perfect begitu. Tapi dia bisa memahami orang-orang yang tidak perfect, ya sudahlah. Tapi diberikan pengarahan, ayo lebih bagus lagi gitu loh. Dia bisa terima. Kalau sebelumnya dia nggak bisa terima tuh. Nah kayak begitu saudara ya. Lalu karakter pragmatik yang biasanya nggak teratur dalam hidupnya. Nah setelah dia mulai penuh dengan Roh Kudus, maka karakter ilahi dari koleriknya muncul. Dia mau bergerak yang tidak malas gitu, karena cenderung kalau pragmatik itu malas, saudara ya, dan seterusnya. Kayak begitulah karakter empat karakter ilahi ini muncul, saudara ya. Memang masih bayi, saudara ya. Jadi kalau contohnya seperti bayi ini, begitu dia keluar pasti mirip ya kayak bapaknya atau ibunya. Nah, saudara ya. Demikian juga setelah kita lahir dari air dan roh, maka kita mirip kealahan, ada karakter Allah dalam diri kita. Iya ya, ada perubahan ya hidupnya ya. Yang dulunya berdosa sekarang sudah baik ya. Yang dulunya suka marah-marah sekarang nggak marah-marah lagi. Yang dulunya pendendam sekarang mudah memaafkan. Kayak gitu, ada karakter ilahi dalam diri kita. Sekalipun belum sempurna, saudara ya, belum dewasa. Ya minimal sudah ada, apalagi sudah ada DNA yang diturunkan dari Allah kepada diri kita, saudara. Nah tinggal kita dewasa. Dengan cara apa anak ini dewasa? Ya dikasih makan. Makanya nanti kalau kita lihat selanjutnya itu ada meja roti sajian, makanan kita, saudara, dan seterusnya. Kan luar biasa memang Tuhan merencanakan yang ajaib. Lalu 5 tiang, saudara ya. Ini prinsip anugerah. Kalau tadi ini 4 karakter ilahi, ini tentang warna, saudara ya. Warna dari pintu kemah. 5 tiang prinsip anugerah dengan berdiri pada kebenaran firman tanpa kompromi kepada dunia. Ini alas tembaga. Jadi biarpun kita ini prinsipnya anugerah, tetapi maaf kalau pendirian terhadap dunia kita tanpa kompromi. Yang namanya dunia itu kita harus hukum, karena tembaga ini berkaitan dengan hukum. Jadi yang persoalan dunia itu nggak boleh coba-coba, pikir-pikir, timbang-timbang. Tidak, dia harus memakai sifat untuk menghukum dunia. Yang berkaitan dengan dunia dan dosa itu kita hukum. Artinya kita tidak kompromi sama sekali. Ya, itu 5 tiang. Lalu kemudian saudara, kita lihat di salut emas. Ya, hidup dalam kesucian, baik secara pribadi setiap pribadi tiang, maupun dengan sesama. Antara tiang dengan tiang itu ada kaitan emas. Ya, puji Tuhan. Nah, ini baptisan Roh Kudus. Saudara perhatikan, baptisan Roh Kudus ini sekarang kita lihat adalah tandanya berbahasa lidah. Sekalipun tadi kita baca dalam Yoel kan, anak-anak akan bernubuat dan lain sebagainya. Tetapi pada saat mereka dibaptis Roh Kudus 120 murid, mereka berbahasa lidah. Lah ini kaitannya dengan kelahiran dari seorang manusia yang itu pada saat manusia lahir kan sebagai bayi. Jadi waktu manusia lahir itu nangis. Nangis itu bahasa bayi, saudara. Bahasa bayi. Nah, jadi semua anak di negara manapun kalau lahir ya nangis. Sebenarnya dia sedang berkomunikasi. Dia sedang menyampaikan bahasa. Jadi kalau usianya waktu awal dia nangis ya, katakanlah pada saat usia dia masih sebulan, 5 bulan, tetap masih nangis, saudara. Jadi kalau dia ngerasa tidak nyaman, maka dia memunculkan komunikasi dengan orang tuanya. Bagaimana? Ya nangis. Nah gitu loh. Hal-hal yang tidak menyenangkan sama dia nangis. Ya saudara ya. Dari situ nanti mulai bahasa-bahasa sesuai dengan yang diajarkan oleh orang tuanya, sehingga kalau misalnya di Indonesia ya bahasa Indonesia, kalau di Inggris ya bahasa Inggris bayinya, begitu dan seterusnya, saudara. Itu diajarkan oleh orang tuanya. Semakin lama perbedaan katanya semakin banyak, dan dia bisa berkomunikasi dengan perbedaan kata dari bahasa yang banyak. Tetapi awalnya itu tangisan itu adalah bahasa bayi. Makanya pada saat baptisan Roh Kudus, yaitu berbahasa lidah, ini pada saat kita mulai berbahasa lidah, nah inilah yang disebut dengan kita sedang, kalau misalnya bayi itu ya bahasa nangis, itulah bahasa bayi berkomunikasi. Karena bahasa lidah ini adalah bahasa yang tidak dimengerti oleh pikiran kita, karena roh saja yang, karena kita
itu bahasa roh ya. Dalam kata lain bahasa roh. Karena Allah roh, kita berbahasa roh. Jadi cuman Allah dan roh dan Allah saja yang mengerti. Kalau kita kan juga nggak ngerti tentang bagaimana roh kita pada saat dia berbahasa, saudara. Karena logika kita lah, pengertian itu kan dari logika, saudara ya. Jadi roh dengan roh, ya enak kan, pas gitu ya. Lalu Roh Kudus juga digambarkan seperti air, ini awal-awal ya. Yohanes 7 ayat 37. Jadi inilah cara bisa dikatakan cara lah ya. Orang dipenuhkan dengan Roh Kudus karena Tuhan memberikan gambaran begini. Bagaimana sih saya bisa dibaptis Roh Kudus? Loh, Tuhan sudah memberi gambaran loh. Dia seperti air. Nah, makanya di situ dari gambaran ini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan dan ada proses-proses untuk orang bisa penuh Roh Kudus itu, saudara ya. Yohanes 7 ayat 37, dan pada hari terakhir yaitu pada puncak perayaan itu Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudnya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Nah ini saudara, sungguh luar biasa. Tuhan itu ajaib banget ya. Dia rencananya sungguh luar biasa untuk seluruh manusia, saudara. Karena dia begitu sayang sama manusia, saudara ya. Apalagi kita yang sudah menjadi anaknya, saudara. Sungguh luar biasa. Jadi kita lihat, perhatikan baik-baik saudara, bahwa Roh Kudus ini digambarkan seperti air. Saudara perhatikan baik-baik, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Dalam Yohanes pasal 4, aliran air hidup itu kekal sifatnya, jadi tidak pernah berhenti, saudara ya. Nah karena sifatnya seperti air, inilah sifat seperti air. Air itu mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Artinya kalau kita mau dipenuhkan dengan Roh Kudus, maka kita harus merendahkan diri. Dimulai dari mengakui dosa, dimulai dari menyembah Tuhan. Karena Roh Kudus ini adalah roh yang bahasa roh, atau roh yang penekanannya di roh, bukan di pikiran, di logika kita. Makanya setelah kita berada di tempat rendah nih, bagi orang-orang yang ingin dipenuhkan dengan Roh Kudus, dan kita bisa dari ayat-ayat ini kita bisa memberikan pengarahan-pengarahan. Jadi karena dia tidak dengan logika, dia bukan bahasa logika, maka logikanya dipasifkan. Itulah sebabnya bagi orang-orang yang pengen penuh Roh Kudus, kita arahkan jangan banyak berkata-kata. Sebab kalau banyak berkata-kata, kita akan memakai logika kita. Ya susah untuk roh kita diluaskan. Pakailah kata satu saja, haleluya, 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 haleluya. Nah, kayak begitu. Lalu kita juga tahu air mengalir kalau tidak ada sumbatan. Pertama di tempat tinggi ke tempat rendah. Katakanlah di toren ada air yang penuh ya. Lalu kemudian di pipa-pipa disambung ke pipa-pipa di keran yang paling bawah begitu, tapi dibuka keran yang paling bawah yang sudah tersambung ke toren, tapi di keran itu tidak keluar air. Ya pasti ada sumbatan. Makanya harus sumbatannya dibuka. Itu sumbatan itu dosa. Dari pelayanan pelepasan yang kita kerjakan dari nenek moyang, dosa dari nenek moyang, dosa yang dibuat, dosa-dosa yang dilakukan, lalu kebencian, akar pahit, sakit hati, itu kan menghambat semua pekerjaan Roh Kudus, di mana dia tidak mengalir begitu deras sekali. Tapi kalau kita buka sumbatannya, kalau kita akui, buka itu berarti mengakui dosa kita minta ampun dan lain sebagainya, mengampuni orang lain, tidak benci lagi, maka Roh Kudus akan mengalir. Yang disebut dengan, yang dinyatakan dengan dalam Kisah Rasul tadi, yang dialami oleh murid-murid itu sebenarnya bukan kepenuhan, tapi baptisan. Artinya tenggelam dalam air Roh Kudus, yang digambarkan sebagai sungai. Tadi kan telah kamu dengar daripadaku Yohanes membaptis di sungai. Makanya saudara, baptisan Roh Kudus. Jadi kalau orang dipenuhkan dengan Roh Kudus atau dibaptis dengan Roh Kudus itu seolah-olah dia berada di sebuah sungai kehidupan, saudara. Kalau orang baru ngalami baptisan Roh Kudus, ini nanti akan ngalami kayak Yeskel 47 ayat 1-12. Dampak kelahiriahnya juga ada loh, saudara.
Jadi nggak sekedar begitu saja. Itu jelas sekali dialami oleh orang-orang yang baru pertama kali ngalami baptisan Roh Kudus. Makanya terjadi pemulihan besar-besaran. Hanya sayangnya kita tidak menjaga ini, saudara ya. Kita tidak menjaga pekerjaan Roh Kudus itu yang dimulai dari air, dia meningkat, saudara. Yeskiel dulu kita baca ayat 47, ayat 1 saya ajak saudara untuk bisa membaca. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur, sebab bait suci juga menghadap ke timur. Dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu sebelah selatan mesbah. Lalu diiringnya aku keluar melalui pintu gerbang utara, dan di bawahnya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungguh air itu membual dari sebelah selatan. Sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya yang mengukur 1000 hasta, dan menyuruh aku masuk ke dalam air itu, maka dalamnya sampai di pergelangan kaki. Nah, saudara, kalau kita lihat di sini ada orang yang rindu dipenuhkan dengan Roh Kudus, baru saja dia ngalami jamahan Tuhan. Nah, saudara, nggak taunya ada taraf-tarafnya tuh. Ya, baru di pergelangan kaki saja itu air. Ini belum selesai. Kalau sudah selesai nggak akan diukur lagi. Makanya karena belum selesai, ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di lutut. Nah, itu pekerjaan Roh Kudus dari air tadi tuh ya, di dalam diri manusia itu yang pengen penuh Roh Kudus tadi, saudara ya, itu seperti air yang bergejolak. Ya, bagi orang-orang yang memasuki dimensi roh Tuhan, dia ngelihat tuh, iya tuh airnya udah bergejolak dalam dirinya. Nah, saudara ya, karena belum cukup sampai di lutut, kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air, dan sekarang sudah sampai di pinggang. Karena belum cukup, maka diukur lagi, sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi. Sekarang air itu sudah menjadi sungai. Nah, karena sudah menjadi sungai, nggak usah diukur. Seperti Yohanes membaptis dengan air, demikian kamu akan dibaptis oleh Roh Kudus di sungai kehidupan. Jadi Roh Kudus ini, saudara ya, yang mengalami kepenuhan Roh Kudus ini, yang mengalami baptisan Roh Kudus ini harus sampai merasa bahwa dia tenggelam dalam sungai air kehidupan. Sehingga nanti dampaknya tidak sekedar dia berbahasa roh saja dan berlimpah-limpah, tapi ada dampak secara lahiriah. Kita lihat ya, ia menjadi sungai di mana aku tidak dapat berjalan lagi, sebab air itu sudah meninggi sehingga orang dapat berenang, suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Disitulah orang-orang dibaptis oleh air, nih baptisan air. Demikian juga kamu akan dibaptis oleh Roh Kudus di sungai kehidupan, saudara ya. Dan Roh Kudus itu sudah menjadi sungai. Lalu perhatikan, kalau sudah menjadi sungai, di ayat 7, dalam perjalanan pulang, sungguh sepanjang tepi sungai itu ada amat banyak pohon di sebelah sini dan di sebelah sana. Ia berkata kepadaku, ya, ayat 9, sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar, dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Kemudian pohon-pohon itu yang dihasilkan oleh sungai, daun-daunnya jadi obat. Itu artinya ada dampak. Ini pekerjaan Roh Kudus ini dampak, saudara. Itulah sebabnya kita harus sampai pada tingkat seperti itu. Lalu setelah menjadi air, ini waktu baptisan air ya, baptisan Roh Kudus ini sebagai air. Tapi kemudian klimaks menjadi anggur. Anggur ini, saudara, menyukakan, sehingga kita bisa, ini berkaitan dengan jiwa kita ya. Kalau air ini berkaitan dengan roh kita, maka anggur ini berkaitan dengan jiwa kita. Segala trauma ini dibereskan sama Roh Kudus nih. Asik banget di sini nih. Kalau kita ngalami anggur sorgawi, anggurnya Roh Kudus. Lalu kemudian yang paling klimaks adalah menjadi minyak. Ini urapan sehingga dipakai oleh Tuhan. Ini kena kepada tubuh atau hal-hal yang berkaitan dengan lahiriah. Kita melakukan mujizat dan lain sebagainya. Inilah pekerjaan Roh Kudus. Yang awalnya air, kita mengalami baptisan karena baru pertama kali. Lalu kemudian Roh Kudus meningkat menjadi anggur. Pada saat murid-murid penuh dengan Roh Kudus, mereka kan dinyatakan oleh orang lain, disindir, mereka lagi mabuk anggur manis. Ya, kalau mereka ngomong begitu nih bukan orang-orang bodoh, ini bukan orang-orang yang nggak tahu apa-apa. Mereka ini adalah orang-orang percaya atau orang-orang Yahudi, saudara.
yang tahu Taurat mereka ini. Nah, mereka tahu persis. Nah, keadaan mereka ini saudara ngelihat, ya murid-murid kayak orang mabuk anggur gitu loh. Makanya mereka ngomong. Nah, itulah kepenuhan Roh Kudus waktu berbahasa lidah asing itu, saudara ya. Kayak orang komat kambit ngomong gitu kan ya, ngelantur ngomongnya. Kalau orang mabuk anggur kan ngelantur ngomongnya. Kayak begitulah mereka ini, saudara. Jadi makanya diungkapkannya mereka ini mabuk anggur. Ya betul, anggur sorgawi sih, yang kemudian membuat mereka diperbaharui, jiwa mereka dibaharui, trauma mereka dihilangkan, mereka menjadi kuat, mentalnya menjadi kuat lagi. Nah, kemudian minyak itu dialami oleh Petrus ya, setelah berbahasa roh, kemudian Petrus mengalami anggur baru, kemudian dia mengalami minyak baru, dan kemudian terjadilah Petrus bisa khotbah 3.000 orang bertobat. Yang tadinya sembunyi, tetapi dia betul-betul menjadi baru, dan dia bisa dipakai oleh Tuhan, dia bisa menyingkapkan segala hal, dia bisa mengajar, dan lain sebagainya. Dan sejak itu murid-murid dipakai oleh Tuhan, baik itu melakukan kesembuhan, melakukan tanda mujizat, dan lain sebagainya, diurapi oleh Tuhan. Roh Kudus sebagai minyak. Nah, saudara, jadi pintu kemah itu baptisan Roh Kudus, tapi tidak serta-merta begitu kan. Makanya Roh Kudus yang Tuhan rindukan. Jadi Tuhan sudah buat polanya. Pintu kemah itu nanti ada baptisan Roh Kudus begitu ya. Itu pola dari Tuhan yang sudah dibuat. Untuk mencapai taraf itu, kitanya untuk mencapai taraf itu tidak begitu saja. Jadi Tuhan harus mati di kayu salib. Makanya ya, kita menerima Roh Kudus sebagai anugerah Tuhan karena Yesus mati di salib untuk menebus dosa kita sehingga kita menjadi kudus. Yesus bangkit naik ke sorga, setelah ditinggikan, diturunkannya Roh Kudus, barulah kita menerima Roh Kudus. Jadi ini rencana Tuhan yang luar biasa. Lalu demikian juga dikirimnya Roh Kudus, kita mesti perhatikan, tidak sekedar berbahasa lidah glosolali saja, saudara, lalu berbangga-bangga dengan ayo menyembah. Enggak gitu juga. Itu cuman hal-hal yang kecil saja. Aduh, saya merasa hadirat Tuhan, saya berbahasa roh tak henti-hentinya. Tidak itu saja loh. Ada tujuan dikirimnya Roh Kudus, maksud Tuhan yang luar biasa. Karena Roh Kudus dan roh kita itu sama, saudara ya. Makanya saat berbahasa roh kita sadar. Ini yang pertama ya. Dan kemudian roh kita dan rohnya bersaksi bersama-sama. Ya, saling berbicara. Nah, itu dia, saling berkomunikasi, saudara ya. Makanya Roh Kudus ini diturunkan supaya terjadinya hubungan antara kita dengan Tuhan dan ada terjadi connecting roh nomor satu, saudara. Sehingga roh kita ini sepakat selalu dengan Tuhan. Ya, bersaksi, menyampaikan kemuliaan Tuhan. Roma 8, saudara perhatikan ayat 15, perhatikan saya baca. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Nah, itu dia. Jadi luar biasa ya. Memang di dunia ini tidak hanya sekedar roh Allah dan roh manusia. Ada roh iblis, ada roh setan, ada roh malaikat Tuhan. Jadi nggak ada orang yang dipenuhi dengan roh malaikat Tuhan. Misalnya nih, kalau saudara pernah mendengar ada orang Kristen, oh saya dipenuhi roh malaikat Mikail. Malaikat Mikail memenuhi tubuh saya. Lalu kemudian bicara. Nggak boleh, saudara. Itu malaikat Tuhan khususnya tidak boleh memasuki manusia. Karena level malaikat Tuhan itu lebih rendah daripada level rohnya. Rohnya itu lebih rendah karena roh malaikat roh pelayan, roh kita roh anak, saudara ya. Jadi roh kita itu anak levelnya. Jadi nggak ada. Nah, kalau ada orang yang berkata saya ini dipenuhi dengan roh malaikat Mikail misalnya ya, itu berarti kerasukan setan. Nah, nggak ada malaikat yang memenuhi manusia, nggak ada. Kita ini levelnya Roh Kudus, rohnya Tuhan sendiri. Kan luar biasa ya Tuhan, betul-betul rencananya indah terhadap kita. Lalu menerima Roh Kudus itu yang tadi menjadi anak Allah, menjadi ciptaan baru. Jadi kembali Tuhan menciptakan ulang manusia. Di tengah-tengah manusia-manusia yang lama memang kita menjadi orang-orang baru. Kita memiliki identitas baru. Kita menjadi orang-orang yang lain gitu loh di mata Tuhan. Dan mengembalikan otoritas kepada manusia lagi setelah kita dipenuhkan dengan Roh Kudus. Kejadian 1, ini perhatikan nih, waktu Tuhan menciptakan manusia, jadi Tuhan menciptakan ulang kembali kan pada saat dikirimnya Roh Kudus.
inilah tujuan Tuhan. Jadi nggak cuma sekedar begitu saja glossolalia dan lain sebagainya. Tidak. Tujuan Tuhan itu kita dikembalikan pada porsi yang awal. Pada saat Tuhan menciptakan manusia yang akhirnya gagal, Tuhan mau kembalikan porsi awalnya ini, saudara ya. Kejadian pasal 1 ayat 26. Saya bacakan. Pada saat itu Tuhan bicara begini, Kejadian 1 ayat 26. Saat Tuhan menciptakan manusia, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan di atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi. Nah ini dia. Dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut, itu teritorial laut, dan burung-burung di udara, teritorial udara, dan di atas segala binatang yang merayap di bumi, teritorial darat. 3 teritorial, saudara. Laut, udara, dan darat. Laut ini bisa dikatakan juga bawah bumi, dan udara, saudara ya. Kisah pasal 1 ayat 8 kan kita sudah tahu. Makanya pada saat dikirimnya Roh Kudus, Tuhan mencetuskan begini. Ini luar biasa loh Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kuasa yang dimaksud ini adalah power, dunamis. Yang kayak dinamit itu, betul-betul power, betul-betul mengerjakan dahsyat. Kalau sekarang dinamit, saudara ya, berubah menjadi bom nuklir. Kayak gitulah kuasa yang ada pada kita, Roh Kudus yang ada pada kita, saudara ya. Di samping itu juga kita memiliki otoritas anak Allah. Jadi kuasa itu powernya, tapi juga ada otoritasnya juga, saudara ya. Kedua-dua ini diberikan kepada kita sebagai anak-anak. Makanya Roh Kudus dicurahkan bukan cuma sekedar power, kita ditransfer, diurapi, atau diimpartasi lalu kemudian punya tenaga kayak Superman gitu. Bukan, tetapi kita dijadikan anak, punya otoritas. Komplit Tuhan mengerjakan hal ini, saudara. Nah, karena kasusnya anak, kita harus dewasa. Sebab yang namanya anak kalau tidak dewasa tetap sebagai kanak-kanak di bawah perwalian, kata Galatia. Tetapi kalau kita dewasa, maka juga kita memiliki otoritas segala hal. Dalam kerajaan 1000 tahun damai, kita akan 1000 tahun memerintah di bumi ini. Makanya kita harus melatih otoritas. Sangat sederhana sekali cara pelatihannya. Berkata-katalah positif selalu. Berkata-katalah iman selalu. Itu latihan kita, saudara. Karena otoritas kita, kuasa kita itu ada di mulut kita. Sedangkan Allah saja, Allah berfirman. Nah itu kuasa ya. Demikian juga kita berkata-kata. Sama kan firman dengan kata-kata. Dan kata-kata kita ini kata-kata positif. Terus kita kerjakan, akan mengerjakan hal-hal yang ajaib, saudara ya. Demikian dari apa yang disampaikan oleh pintu kemah yang Tuhan sudah singkapkan mengenai pintu kemah, saudara ya. Bagi saudara yang mau bertanya silakan, haleluya, supaya kita bisa semakin mengerti akan kebenarannya, saudara ya, sehingga kita bisa mendapatkan berkatnya yang lebih lagi, haleluya ya. Bagi saudara yang mau bertanya, ayo saya persilakan tentang pintu kemah, atau kalau ada yang lain silakan, saudara ya. Puji nama Tuhan. Ada yang mau bertanya? Buka mic-nya kalau mau bertanya. Ya, selamat datang Kuan Han, Elizabeth. Luar biasa terus mengikuti. Ya, Tuhan terus bekerja pada setiap kita. Haleluya. Ya, Kuan Han, puji Tuhan ya. Haleluya. Ada yang mau bertanya? Silakan saudara, tentang apa yang saudara yang mungkin di benak pikiran masih ada yang kurang jelas. Jadi ingat bahwa pekerjaan Roh Kudus itu sesuatu yang dahsyat ya.
Tidak sekedar glosolali berbahasa roh saja, tapi ada maksud-maksud dari Tuhan yang sungguh mendalam. Shalom, Papi. Ya, Semuanya. ya. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Mm-mm. Saya ingin bertanya tadi, ingin berkaitan dengan mimpi. Mm-mm. Misalnya kalau ada orang mimpi di tengah Misalnya malam, apa? mimpi. Sebentar dulu ya. Coba sebentar tadi saya ada terlepas nih. Hana coba diulang lagi. Sebentar. Hana diulang lagi. Mimpinya apa? Ya, misalnya ada orang yang sedang tidur. Ada dua versi. Hari pertama beliau mimpi orang yang sedang masih hidup. Dalam artian orang ini mimpi orang itu sedang mengalami hal-hal yang buruk seperti itu. Entah dia sakit, entah dia contohnya misalnya orang itu menyeberang pulau seperti itu. Ada hal-hal yang mengganjal seperti itu. Dan yang hari kedua misalnya ada orang itu mimpi orang yang sudah mati, tapi kayak orang itu tidur kayak berteriak-teriak gitu loh, kayak ada yang mengejar. Itu seperti apa ya? Baru kedua. Ya. Halo, ada yang nggak jelas ya? Ada yang orang yang mati terus apa? Orang yang mati dengan orang yang hidup. Jadi mimpi orang mati. Dengan orang hidup ya. Iya, terus gabung kalau gitu. Untuk orang yang hidup itu ketika dia mimpi orang hidup itu kayak ada terjadi sesuatu, misalnya gambarannya dia menyeberang pulau, terus orang itu yang di ujung pulau itu menunggu. Jadi orang itu seperti kayak lagi berlayar seperti itu. Oke, iya. Jadi pengertian dari mimpi memang kalau kita mimpi dan orang itu masih hidup, ya itu ada maknanya ya, ada maknanya. Biasanya sebagai pemagaran, ada pesan yang disampaikan begitu. Kalau misalnya dia mimpi dan orang yang hidup ini ada yang nunggu di seberang pulau, itu pasti ada maknanya. Paulus pernah juga pada saat dalam pelayanan, nanti entah siapa yang bermimpi, intinya ada mimpi, ada orang yang menunggu di pulau mana begitu untuk mereka berteriak-teriak minta tolong, lalu Paulus ngambil keputusan kami harus ke pulau itu. Kayak begitu. Jadi itu merupakan pesan. Kalau ada orang yang orang yang mati, ada 2 poin. Kalau yang mati ini ada orang yang Shalom Pak Haryono, Palembang, puji Tuhan ya. Kalau ada orang luar biasa Pak, ketemu lagi kita ya. Haleluya. Ya. Ya, ada mimpi ya. Ini mimpi ya, ada dua hal. Yang satu adalah kalau yang hidup itu pemagaran pastinya. Tapi kalau orang yang sudah mati, ada persoalan kita ini, ada memori yang kadang-kadang nggak kesampaian, lalu dimimpikanlah orang yang sudah mati. Nah, itu belum tentu pesan Tuhan, itu adalah memori yang nggak kesampaian. Misalnya orang yang mati adalah orang yang dekat sama kita nggak jenguk dia sebelum dia meninggal, tiba-tiba kita dengar dia meninggal, masuklah dalam mimpi kita. Itu yang munculnya itu sebenarnya memori kita. Ya, memori kita. Yang pesan itu, jadi orang mati itu nggak akan boleh menyampaikan pesan kepada orang hidup. Itu sudah aturan sorga. Ya, jadi kalaupun ada orang yang mimpi orang mati nih ya paling diam-diam saja sih biasanya begitu. Saya ketemu mama saya sudah meninggal, paling dia senyum, nggak akan sampaikan pesan, nggak boleh sebenarnya. Ya, itu udah aturan sorga.
Jadi yang dipakai itu adalah sudah cukup kata Tuhan yang sudah bangkit dari antara orang mati, Yesus Kristus. Jadi yang sampaikan pesan kalau dari dunia dunia alam roh adalah Yesus Kristus. Karena dunia orang mati ini kan sudah memasuki dunia roh, tubuhnya kan sudah nggak bersama dengan kita. Tapi kalau ada orangnya masih hidup, yaitu dia itu bisa sebagai pesan, bisa pagaran dia, mau ada sesuatu, mau ada pesan Tuhan dan lain sebagainya. Ya, seperti itu ya. Ada lagi yang mau bertanya, saudara? Jadi dari apa yang sudah kita dapatkan ini, saudara ya, ingat bahwa Tuhan tidak sekedar membuat kita untuk berglosolali atau berbahasa roh saja, tapi ada maksud yang begitu dalam sekali. Ingat bahwa Tuhan mau kita punya otoritas. Latihlah otoritas dengan sangat sederhana adalah perkataan positif. Biasakan perkataan positif sampai perkataan itu terjadi atas kita, saudara ya. Mungkin perkataan positif awalnya belum terjadi, terus kita katakan dengan iman kita, dengan perkataan iman, dengan pikiran kita disatukan ke situ. Kita harus tundukkan pikiran kita untuk percaya kepada Tuhan sampai itu menjadi terjadi. Nah, itu loh ya, sangat luar biasa sekali ya. Bagi saudara-saudara yang hadir di sekarang ini juga kita mau ada sekolah doa yang akan diadakan di tanggal 2 sampai 3 Mei, enggak salah ya. 2 sampai 3 Mei ada sekolah doa yang dikerjakan untuk Golden Line Ministry akan dikerjakan sekolah doa ini 2 sampai 3 Mei. Oh ya, kalau orang bunuh diri itu pasti masuk neraka. Ingat ya, sekali lagi, orang yang bunuh diri itu pasti masuk neraka. Jadi seorang Kristen tidak boleh membunuh dirinya. Tuhan bilang bahwa kamu adalah bait suci. Barang siapa yang membinasakanmu, termasuk dirimu sendiri membinasakanmu, yaitu bunuh diri, maka aku akan membinasakan dia. Jadi masuk neraka. Tidak ada orang Kristen yang bunuh diri ya. Jadi kalau orang-orang yang bunuh diri itu adalah orang yang tidak punya Tuhan. Kita punya Tuhan, tidak mungkin bunuh diri. Ini ada pertanyaan ya. Nah, saudara ya. Jadi saya ulang kembali, kalau bunuh diri itu mutlak masuk neraka. Ingat ya, di dalam tabernakel ini polanya kan, biarpun kita penuh Roh Kudus, tetap yang namanya dunia, yang namanya dosa itu harus alasnya tembaga. Jadi harus dihukum sama kita. Kita nggak boleh kompromi. Makanya saya sebut bahwa orang yang bunuh diri pasti masuk neraka. Jangan lakukan tindakan seperti ini. Kita punya Tuhan, selalu ada Tuhan kalau buat kita ya. Dan makanya kita selalu ada harapan, apalagi Tuhan kita, Yesus telah bangkit. Jadi di tengah-tengah tidak ada harapan, di tengah-tengah mati itu kan tidak ada harapan. Kalau ada orang di ICU masih ada harapan. Begitu dia sudah mati ya nggak ada harapan. Dokter mencabut semua, melepas semua selang-selang yang ada, sudah mati, dikubur sih ya. Nah, Yesus itu mati, betul-betul dikubur, lalu bangkit dari antara orang mati. Jadi itu artinya buat kita seluruhnya anak-anak Tuhan, di tengah-tengah tidak ada harapan bahkan. Jadi kalau misalnya usaha nih ya, wah saya usahanya habis modal, tapi masih ada barang-barang, oh itu masih ada harapan. Ini benar-benar habis, sampai bangkrut, krut, utang, tang, masih ada harapan selalu bagi Tuhan. Jadi jangan khawatir. Kita harus percaya dengan kuasa Tuhan, kuasa kebangkitan ya. Puji nama Tuhan ya. Ada lagi yang mau bertanya? Ya entah nanti mimpi yang saudara dapatkan dan lain sebagainya ya. Puji nama Tuhan. Kalau tidak bertanya, kita akan selesaikan saja untuk pelajaran. Yang tidak mengikuti, nanti lihat di YouTube pelajarannya ya. Pak Haryono bisa lihat di YouTube. Dan ya semuanya bisa lihat di YouTube. Jadi nanti tahu, oh gini. Ini enak loh, karena ini langkah-langkah kita saudara sebagai Kristen.
setelah kita sudah langkah ini, kemana saya? Gitu loh. Jadi enak sekali saudara ya, kita punya arah ke depan yang pasti jadinya nih. Ya, yuk kita berdoa ya, kita bersyukur sama Tuhan. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu untuk anugerah yang kau berikan kepada kami Tuhan, sehingga kami bisa bertemu satu dengan yang lain dalam kasih mesra dari Tuhan, dalam Zoom meeting ini, di dalam pelajaran tabernakel yang sudah sampai kepada pintu kemah, yaitu baptisan Roh Kudus. Oh, sungguh kami sangat bersyukur bahwa Engkau mengirimkan Roh Kudus itu untuk mengembalikan porsi yang sesungguhnya pada manusia yang sudah Engkau ciptakan yang telah rusak oleh karena dosa. Engkau mengembalikan lagi Tuhan, dan Kau dapati kami sebagai anak-anak-Mu. Haleluya. Sehingga kami sebagai anak-anak-Mu yang telah dilahirkan dari air dan roh, sedangkan dahulu saja Engkau mati disalib buat kami, apalagi kami sekarang sudah jadi anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau pelihara kami, Engkau jaga lindungi kami. Oh, Kau sertai kami, bahkan Kau mau supaya kami ini terus meningkat. Haleluya. Haleluya. Sebab Engkau kirim Roh Kudus tidak cuma sekedar hanya buat berbahasa roh saja, tetapi supaya kami diberikan kembali otoritas dari Tuhan, supaya kami dikembalikan pada porsi yang sebenarnya dalam ciptaan yang baru. Nama Tuhan dipermuliakan. Rencana-Mu luar biasa, hebat buat kami semua. Berkati semua yang hadir Tuhan Yesus Kristus, dan kami terus menunggu juga kelanjutan dari pelajaran tabernakel, sehingga kami bisa mengikuti langkah-langkah sesuai dengan pola Tuhan, dan kami berhasil dalam kehidupan Kristen kami. Nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Yesus Kristus kami alaskan doa dan ucapan syukur kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan.